KDKMP secara konsep dia lebih bagus daripada MBG. Oke, tahan dulu sebelumnya saya bukan buzzer dari pemerintah. Cuman saya ingin menyampaikan pendapat objektif saya terkait dengan KDKMP terutama. Nah, sebelumnya mungkin kenalan dulu, saya Ian, merupakan seorang implementator ERP, jadi banyak bersinggungan dengan bisnis-bisnis perusahaan untuk menjalankan ERP-nya. Dan kebetulan waktu kuliah dulu juga aktif di Kopma UGM, jadi lumayan tergelitik kalau bicarain soal koperasi gitu istilahnya. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman diskusi, dan saya akan coba membahas diskusi itu dalam 3 besar. Yang pertama adalah soal kenapa konsep KDKMP itu lebih bagus. Kenapa konsep KDKMP itu secara program dia bagus. Terus yang kedua adalah kesalahan implementasi apa saja atau kesalahan praktik apa saja yang ada di KDKMP yang membuat konsep bagusnya itu kemudian jadi hilang. Dan yang ketiga adalah kemudian solusi yang menurut saya bisa kita gunakan untuk memperbaiki KDKMP atau kemudian mengoptimalkan KDKMP yang sudah ada ini. Oke, baik. Yang pertama soal kemudian kita berbicara soal konsep KDKMP yang kemudian saya bilang bagus itu gitu. Kenapa saya bilang konsep KDKMP bagus? Karena yang pertama adalah KDKMP dibentuk dengan badan hukumnya berbentuk koperasi, di mana kalau kita bicara soal koperasi itu sudah pasti sifatnya adalah kemudian mensejahterakan anggotanya, di mana salah satu prinsip utama dari koperasi adalah kemudian keanggotaannya secara sukarela dan terbuka. Nah, itu akan menyebabkan sebenarnya konsep dari si KDKMP ini yang mengedepankan koperasi dalam pengelolaan beberapa bahan-bahan pokok ataupun simpan pinjam ataupun beberapa barang-barang yang cukup penting di masyarakat, itu uangnya akan bergerak dan berputar di masyarakat karena dia sifatnya koperasi. Dan kemudian keuntungannya atau SHU-nya atau kemudian semakin maju bisnisnya itu akan dinikmati oleh para anggota koperasi itu gitu istilahnya, sehingga kemudian si koperasi desa ini akan bisa mensejahterakan anggotanya, terutama yang dimana harapannya anggotanya berisi dari masyarakat yang ada di desa itu. Jadi anggotanya bukan perangkat desa saja, bukan apalah gitu istilahnya, tapi adalah orang-orang di sana yang memang kemudian secara konsepnya si anggota itu yang kemudian berbisnis di koperasinya di situ, misalkan beli bahan pokok di sana dan sebagainya, itu kemudian mendapatkan keuntungan selain dari SHU itu, kemudian dapat poin anggota misalkan yang sebenarnya sudah dipraktekkan dengan di beberapa usaha minimarket lainnya gitu istilahnya. Tapi kalau di koperasi itu akan jauh lebih kuat karena tidak hanya poin tapi juga kepemilikan saham sebenarnya di anggotanya itu sendiri gitu istilahnya. Nah, yang kedua secara konsep, jadi semangatnya itu cukup jelas tuh untuk mensejahterakan di masyarakat sekitar, itu sebenarnya sangat ada gitu istilahnya. Dan kedua, ketika kemudian beberapa barang-barang subsidi itu ingin didistribusikan melalui KDKMP, itu sebenarnya juga konsep yang bagus sebenarnya, karena kemudian barang-barang distribusi yang ada di swasta yang sebenarnya saat ini juga sudah berjalan, itu kontrol pemerintah mungkin nggak terlalu kuat gitu istilahnya, tapi ketika dijalankan lewat KDKMP itu kemudian akan bisa lebih terkontrol. Harga yang kemudian ditawarkan dari KDKMP sudah pasti potong langsung dari pemerintah ke koperasi gitu istilahnya. Jadi kalau yang di warung-warung mungkin bisa naik, di KDKMP itu bisa dikontrol oleh pemerintah sendiri gitu istilahnya. Nah, terus yang ketiga kemudian adalah semangatnya dari KDKMP untuk memotong para tengkulak itu, untuk kemudian dari produsen langsung disampaikan ke konsumen, misalkan hasil pangan dan sebagainya dari petani bisa langsung disampaikan ke konsumen. Itu sebenarnya juga konsep yang sangat bagus gitu, karena kemudian akan memotong banyak rantai produksi yang tidak perlu. Kalau yang perlu itu sih tetap wajib, tapi kalau yang tidak perlu bisa dihilangkan, itu akan kemudian memangkas biaya yang muncul
di level konsumen, di level paling bawah di konsumen gitu istilahnya. Jadi sebenarnya tadi secara konsep KDKMP ini sebenarnya jauh lebih matang daripada MBG gitu. Kenapa MBG tidak sematang KDKMP? Karena MBG dari awal cara berpikirnya udah salah, tapi mungkin kita bahas di kesempatan yang lain aja gitu istilahnya. Oke, sekarang masuk ke poin kedua, yaitu kesalahan apa dalam implementasi KDKMP yang menyebabkan kesannya ini program jadi apa ya nyebutnya ya, jadi banyak yang perlu diimprove lah gitu istilahnya di dalam si KDKMP ini. Baik, yang pertama sebenarnya adalah konsep kemudian versus tengkulaknya itu, yang kemudian ingin menggeser tengkulaknya itu di dalam KDKMP, kemudian ingin potong kumpas dari petani, dari nelayan itu langsung dijual di swalayan atau di tokonya KDKMP, lalu kemudian langsung dinikmati konsumen dengan harga yang lebih marginnya lebih tidak terlalu bertingkat gitu istilahnya. Nah sebenarnya dulu ketika saya mendampingi bos saya untuk mentor di startup, di 1000 startup dan sebagainya, di beberapa event-event startup seperti itu, sebenarnya sudah banyak startup yang pengen cut si tengkulak gitu, cut si para tengkulak itu. Tapi kemudian yang jadi masalah yang tidak bisa teratasi bahkan oleh orang-orang gitu ya istilahnya adalah kemudian memang bahwa petani dan nelayan itu keterikatannya dengan tengkulak itu sudah tinggi gitu, ketergantungannya dengan para tengkulak itu sudah tinggi gitu istilahnya. Banyak case-nya yang kemudian petaninya udah berutang banyak nih dengan tengkulak, udah dapat kredit ringan dan sebagainya dari tengkulak, nggak bisa pindah, nggak bisa, mereka nggak berani untuk kemudian tidak menjual barangnya ke tengkulak gitu. Begitupun nelayan dan sebagainya istilahnya istilahnya itu kayak ya sebuah sistem di lingkungan masyarakat yang udah bahasanya mungkin udah proven gitu istilahnya, sehingga kemudian ya petani lebih nyaman ke situ, lebih nyaman ke sana. Nah sejauh yang saya lihat dari program-program KDKMP ini nggak banyak yang menyoroti itu, bagaimana kemudian bisa benar-benar secara real istilahnya bukan melawan sih, tapi istilahnya mendisrupt hegemoni dari para tengkulak itu. Dan banyak startup pun yang dulunya mau pun akhirnya banyak pivot dan sebagainya karena susah gitu. Bukan nggak mungkin ya, tapi saat ini susah gitu. Sebenarnya salah satu cara melawannya adalah kemudian kita bebaskan ketergantungan petani, nelayan itu dari tengkulak, di mana cara jangka panjangnya sebenarnya adalah kemudian dengan pendidikan gitu anak-anaknya di itu, supaya kemudian terbebas dari katakanlah hutang atau kemudian utang budi gitu istilahnya, sehingga kemudian bisa membangun lagi bisnis di keluarganya, tidak dengan jadi bekerja ya, tapi bangun bisnis keluarganya. Karena kebanyakan pasti dari anak petani nggak mau anaknya jadi petani juga gitu. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Nah itu poin pertama soal kemudian bagaimana atau istilahnya KDKMP itu implementasinya masih belum oke. Yang kedua adalah kemudian soal soal KDKMP ikroh, istilahnya hakikatnya KDKMP sendiri sebagai koperasi itu gaungnya di dalam implementasinya nggak banyak gitu. Saya nggak banyak lihat berita ataupun lihat analisis yang kemudian menunjukin apa sih manfaatnya jadi anggota KDKMP gitu istilahnya. Itu nggak ada gitu, kayak seolah-olah KDKMP ini ya cuman badan hukum yang dibentuknya koperasi, cuman pemegang sahamnya lebih banyak aja, tapi caranya semuanya, metodenya, pemasarannya, model bisnisnya semua ya kayak PT aja gitu istilahnya. Tidak ada spesialisasi untuk anggotanya. Jadi anggotanya seolah-olah cuman ya perangkat desa aja yang nanti akan nyampur jadi pengurus gitu. Tidak ada program-program yang clear bagi saya untuk kemudian menyatakan nanti kalau jadi anggota koperasi ini akan dapat ini, akan dapat itu, akan dapat manfaat ini gitu istilahnya. Itu nggak banyak muncul. Yang banyak muncul kan sekarang adalah kemudian, nah ini yang kemudian jadi poin ketiganya. Yang banyak muncul sekarang adalah bagaimana kemudian sustainability dari si KDKMP ini yang sangat-sangat dipertanyakan.
Kenapa dipertanyakan? Karena kemudian yang paling kelihatan di masyarakat sekarang adalah kasus-kasus yang kemudian koperasinya itu jauh sekali dari masyarakat, itu termasuk salah implementasi yang menurut saya paling fatal sebenarnya, yang kemudian menjadi banyak embrio dari masalah-masalah lainnya gitu istilahnya. Kenapa? Karena kan ya KDKMP ada banyak sih, ada simpan pinjamnya, cuman kebanyakan itu kan adalah retailnya, bisnisnya. Nah, kekuatan bisnis retail itu pasti adalah pada lokasi sebenarnya yang biasanya paling banyak dilihat gitu istilah. Itulah kenapa Alfamart dan Indomaret itu selalu berdampingan gitu, karena pasti analisis lokasinya, kemampuan mereka untuk menganalisis lokasi itu nggak jauh beda, sama gitu istilahnya, sehingga kemudian ketahuan bahwa ini lokasinya memang menjanjikan. Saking menjanjikannya bahkan nggak takut untuk saling bersaing satu sama lain, bahkan bukan hanya yang beda merek, satu merek pun berani gitu. Bahkan kalau di kasus saya di Pasar Minggu Jakarta Selatan, depannya Indomaret itu ada warung Madura, berani mereka lawan. Kenapa? Karena kalau lokasinya menjanjikan itu tetap enak gitu kalau kita retail gitu istilahnya. Nanti soal strategi stok, soal strategi marketing dan sebagainya itu akan follow berdasarkan dari lokasi yang sudah sangat oke ini gitu. Nah, ketika KDKMP lokasinya terkesan asal-asalan, terkesan tidak menggunakan analisis yang tepat, itu yang kemudian jadi masalah. Itu yang kemudian akan menyebabkan sustainability dari KDKMP yang harapannya untuk kemudian tadi ya, semangatnya adalah kemudian mensejahterakan masyarakat sekitar melalui keanggotaan mereka, itu jadi nggak make sense gitu. Kalau dia di tengah hutan, masyarakatnya jauh, gimana mereka mau jadi anggota gitu? Orang kita aja mempertanyakan nanti manajernya sering ke kantor nggak, atau jangan WFH mulu gitu kan istilahnya, nggak tahu, belum ada datanya ya. Tapi potensinya kan kayak gitu ketika dia jauh banget gitu istilahnya. Begitupun dengan kemudian konsep KDKMP yang ingin menjadi tempat distribusi utama dari barang-barang bersubsidi. Itu sebenarnya make sense, menurut saya make sense. Walaupun Pak Ferry Amsari bilang di swasta udah oke, ya oke. Tapi kalau KDKMP punya kekuatan untuk kemudian bisa gantiin itu tetap akan oke gitu istilahnya. Karena kemudian kontrol harganya bisa lebih bagus, distribusinya bisa lebih jelas gitu istilahnya. Harapannya sih dengan kayak gitu, kemungkinan untuk kurang stok atau kelangkaan barang-barang subsidi itu lebih bisa dilihat gitu. Karena kalau sekarang kan misal langka gitu, pemerintah harus lihat di titik mana nih langkanya, karena saking banyaknya titik distribusinya gitu kan. Tapi ketika distribusinya di satu, itu kontrolnya bisa, kontrol harganya bisa. Nanti challenge-nya memang adalah kemudian bagaimana untuk kemudian tetap terpenuhi nih, tidak termonopoli dan sebagainya, dan tetap ada bagi-bagi, dalam tanda kutip bagi-bagi kue untuk swasta yang ada gitu. Karena tetap secara kapabilitas, secara kapasitas itu pasti tetap akan butuh nanti, ya nggak mungkin yang sekarang misalkan 10 warung itu digantikan jadi satu KDKMP yang karyawannya cuma 5 gitu istilahnya. Udah pasti butuh bantuan juga gitu, butuh partnership juga dan sebagainya. Cuman balik lagi, karena masalahnya ada pada lokasi tadi, itu jadi nggak make sense yang akan dilakukan gitu. Karena misalkan contoh kayak gini ya, misalkan di sini ini ada rumah-rumah warga gitu istilahnya. Saat ini mereka distribusinya adalah dari sini di warung-warung di sekitar gitu istilahnya. Nah, ketika KDKMP-nya ada jauh di sini, untuk mereka pindah dari sini terus ke sini, itu nggak mungkin, nggak make sense. Masa saya cuma mau beli, kita kalau mau beli gas itu kan pasti cari warung terdekat dulu. Mau dia lebih murah 500 rupiah, lebih murah 1.000, mungkin masih mikir 500 rupiah lebih murah, kita pasti akan pilih yang lebih dekat. Kenapa? Berat bro, berat cuy. Naik motor kalau nggak motor metik susah bawanya. Kalau pakai Ninja gitu, gasnya taruh sini susah gitu kan istilahnya. Kita pasti cari yang dekat gitu. Ketika dia jauh, itu bukan sebuah opsi yang menarik bagi kita, bagi orang-orang gitu, apalagi yang di desa waktunya untuk beli gas, wah mending ke sawah gitu misalkan gitu ya istilahnya. Yang make sense adalah kemudian misalkan KDKMP-nya ada di dekat sini gitu, ada di dekat sini, jadi orang dekat ke sini dan sebagainya gitu istilahnya. Itu akan jauh lebih make sense gitu istilahnya untuk kemudian menggantikan subsidi. Tapi ketika lokasinya jauh, berat. Menurut saya
cukup berat untuk kemudian KDKMP bisa dibilang sebagai program yang akan bisa bikin balik modal 240T itu. Nah, dari situlah kemudian kita beranjak pada solusi yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, setidaknya versi saya lah, menurut keyakinan saya lah. Dan pasti banyak salahnya karena saya juga tidak seahli rekan-rekan yang sudah banyak mengkaji itu gitu. Tapi menurut pandangan saya ada beberapa hal yang kemudian bisa kita lakukan untuk improve-nya. Yang pertama, kita harus melihat data bahwa kemudian saat ini, kalau kemarin saya tanya di ChatGPT ya, itu sekarang yang sudah terbangun itu 15.000 dan di akhir Agustus kemungkinan besar akan terbangun 30.000, dan itu sejalan dengan para manajer yang kurang lebih sekarang ada 33 ribuan yang sudah lulus dari sekolah manajemen sekolah manajemen kemarin gitu kan istilahnya. Dia kemudian ya kurang lebih akan ada 30.000 koperasi yang siap beroperasi, siap berjalan, dan menurut saya yang sudah 33.000 itu ya sudah. Tapi kita bicarakan dulu dari target awalnya kan 80.000. Artinya kan masih ada 50.000 atau sekitar 60-an persen lah ya. 60-an persen koperasi yang masih proses bangun. Nah, melihat fakta yang jauh ini tadi, alangkah baiknya kalau menurut saya sudah ada 240T ya. Kemudian pemerintah berani untuk melakukan cut loss terhadap, tidak semuanya ya, tapi terhadap koperasi-koperasi atau bangunan-bangunan yang secara common sense sudah kelihatan ini lokasinya nggak bonafit. Nggak usah dikaji ulang lah, nanti kalau kaji ulang ada kajiannya lagi, biaya, kalau kata Pak Jokowi, biaya hotel dan biaya DLK-nya mahal gitu kan. Nggak usah kaji ulang, cukup bikin yang common sense saja, di list, hentikan. Oke, itu pasti akan jadi biaya banyak, tapi itu cut loss sebenarnya menurut saya, karena kita sudah tahu kalau itu dibangun ruginya akan jauh lebih banyak. Menurut saya, menurut keyakinan saya, belum ada datanya, tapi potensinya kesitulah secara common sense. Tapi bisa saja nanti mungkin ada sebuah breakthrough dari para koperasi-koperasi yang secara kasat mata jauh dari warga itu, ternyata kemudian dia bisa untung gitu ya. Tapi untungnya secara cash flow loh ya, bukan profit loss doang. Kalau profit loss doang masih bisa nantilah. Nah, itu untuk yang yang belum dibangun. Nah, sedangkan untuk yang sudah dibangun itu menurut saya kemudian kita bisa mau nggak mau harus maksimalkan dari yang sudah dibangun. Sudah ada perangkat desa yang bergabung ke situ, sudah ada manajer yang akan mengurusi, sudah ada kontrak masing-masing di KDKMP itu dengan beberapa vendor, itu kita bisa maksimalkan. Menurut saya masih bisa kita maksimalkan. Nah, cara maksimalkannya gimana? Nah, ini untuk kemudian terutama nanti buat teman-teman manajer KDKMP, mungkin saya ingin share sebenarnya yang menurut saya kemudian indikator-indikator penting di dalam menjalankan KDKMP yang kemudian bisa digunakan teman-teman untuk kemudian ngukur setiap harinya itu apakah kemudian si koperasi ini atau si KDKMP ini berada di jalan yang benar nggak, lagi maju nggak, atau lagi kurang, terus kita harus melakukan something gitu istilahnya. Itu ada alat ukurnya yang kemudian bisa kita coba gunakan di KDKMP untuk kemudian setiap harinya itu menjaga, kita tahu bahwa ini lebih baik gitu istilahnya, karena seperti yang katanya Atomic Habit ya, 1% lebih baik setiap hari, itu ujungnya nanti di tiap tahun akan berapa sih, 15 berapa lah, banyak lah gitu istilahnya ya. Jadi penting tuh untuk kita tetap become a better version di setiap harinya. Nah, cuman itu nanti cukup panjang juga sih. Jadi mungkin ya di next video lah ya, kalau video ini rame mungkin akan cukup semangat lah, tapi kita lihat, see you in the next video. Thank you. Oh, BTW disclaimer,
saya anak abah ya. Tapi menurut saya KDKMP ini masih bisa diselamatkan, walaupun ya banyak PR-nya lah. Thank you.